Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rakevi Islami yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ternyata inilah janji manusia sebelum lahir ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan ini. Apa sebenarnya janji manusia kepada Allah sebelum dilahirkan? Manusia yang hidup di dunia sudah digariskan takdirnya oleh Sang Pencipta. Sebelum terlahir ke alam dunia, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah kita akan perjanjian tersebut? Sudah pasti tidak akan ada satu manusia di muka bumi ini yang dapat mengingatnya. Perjalanan hidup manusia sebenarnya sudah terperinci. Semua awal kehidupan dimulai dari alam ruh, kehidupan dunia, dan berakhir di surga atau neraka. Namun, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat semua agar mendukung channel Rakevi Islami ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, sahabat sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan berlipat ganda kepada sahabat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang mukmin. Lantas, apa sebenarnya perjanjian antara Allah dan manusia sebelum dilahirkan ke dunia? Sebelum lahir ke dunia, ternyata manusia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kira-kira apa janjinya? Yang paling menarik, begitu ruh ditiupkan, itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hamba. Apa perjanjiannya? Semua yang namanya manusia, anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir akan mengalami proses ini. Apa proses yang dimaksudkan? Kata Allah, saya akan mengambil perjanjian dengan kalian pada saat ini. Apakah kalian siap menjadikan saya sebagai Rasul? Lantas, mengapa Allah memilih kata Robbi untuk menamakan dirinya, bukan nama-nama yang terdapat pada Asmaul Husna? Inilah rahasia terbesarnya. Kata Robbi itu diambil dari satu sifat yang disebut dengan rububiyah. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab sifat yang terkait dengan rububiyah kecuali mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Misalnya, ada yang sakit disembuhkan, ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan. Jadi, semua apa yang dibutuhkan dipenuhi, maka itu yang dinamakan sifat rububiyah. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa ngasih sekarang nanti belum tentu, maka disebut murabbi. Lantas, apa perjanjian yang terjadi antara Allah dan manusia sebelum lahir ke dunia? Jadi, sejak kita dalam kandungan ibunda kita usia 4 bulan, ruh sudah masuk. Allah menyampaikan tawaran kepada kita untuk berkomitmen kepada Allah. Kata Allah, apakah kamu siap menjadikan saya Tuhan yang kamu sembah, dan dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhanmu? Kalau kamu minta saya beri, kamu sakit saya sembuhkan, kamu butuh saya anugerahkan, kamu ingin saya persembahkan, kamu ingin rezeki saya tampilkan, kamu sakit saya sembuhkan,
kamu salah saya maafkan, kamu dosa saya ampuni. Maka kita katakan, ya Allah, siap tanpa pertimbangan lagi. Kami yakin kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan, dan ya Allah, mohon nanti saya yang terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, yang artinya kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah di dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia dengan tujuan agar meminta dan memohon hanya kepadanya, yang setiap doa diawali dengan kata Rob. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu, siapapun Anda, demi Allah saya katakan, apakah Anda orang paling tinggi jabatannya, orang paling kaya, atau orang paling apapun di muka bumi, maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.